Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami, di mana Engkau telah menerangi hidup kami dalam melalui malam yang gelap ini. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami mau mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Leonardo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, tidak suka dan membenci terang. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, fotofobia atau takut pada cahaya adalah kondisi medis yang membuat orang merasa tersiksa jika matanya terkena cahaya. Ruangan berpencahayaan normal pun membuat pengidap fotofobia merasa amat silau dan nyeri. Sebab itu pengidap fotofobia menyukai tempat yang gelap. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam Injil Yohanes ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus membawa gagasan yang berbeda, ke arah yang berbeda. Sebagai gembala yang baik, Yesus berbicara tentang hati manusia yang tinggal dalam bayang-bayang kegelapan. Dan kegelapan kita tahu sering diidentikan dengan perbuatan jahat, dengan perbuatan keduniawian, dengan perbuatan kedagingan, dan tidak bermaksud untuk menyoroti dan menghakimi kelakuan dari orang-orang yang ada pada saat itu. Tetapi Yesus mau mengatakan bahwa ada sebagian orang yang menyembunyikan kejahatan mereka. Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk menghakimi, tetapi mau menawarkan solusi bagaimana orang-orang yang hidup dalam bayang-bayang kejahatan datang kepada terang, yakni Yesus sendiri, di mana dia menawarkan solusi keselamatan bahwa ada di dalam Kristus, sebagaimana di ayat sebelumnya dalam nats ini. Sebagai gembala hati kita, dia menerangi watak manusiawi kita yang terburuk untuk menunjukkan kepada kita betapa Allah sangat mengasihi kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Yesus menyatakan bahwa para penyuka kegelapan menolak sang terang. Mereka ingin agar kejahatan mereka tetap terselubung, tak terlihat, agar mereka leluasa dalam berbuat jahat. Maurice F. Freehill, seorang penulis, berkata, siapa yang lebih bodoh, anak kecil yang takut pada kegelapan atau orang dewasa yang takut pada terang? Orang dewasa takut pada terang. Dan sebenarnya Freehill mau mengatakan secara jujur, sebenarnya bukan takut kepada gelap. Dalam kondisi di nats ini bahwa memang mereka membenci yang namanya datang kepada terang. Kenapa? Mereka tidak ingin perbuatan jahat mereka terlihat, sehingga mereka selalu hidup dalam bayang-bayang kegelapan itu. Mereka tetap ingin di sana. Dan mereka juga berkata, kebencian pada terang adalah tanda keakraban dengan kegelapan. Penolakan terhadap terang adalah tanda bahwa kegelapan ingin terus berkuasa. Benar saja, memang di mana ada orang jujur, pasti di situ dijepit, pasti di situ dibenci. Di mana ada orang benar, pasti di situ dihimpit dan tidak disukai. Dan perilaku yang tidak baik, tidak benar, justru yang sering diterima. Jika kebaikan sulit menemukan jalan, berarti jalan-jalan dikuasai kejahatan. Mengapa? Karena penyuka kegelapan membenci terang. Dan bagi pengidap fotofobia, terang itu sangat menyiksa. Terakhir,
Saya mengutip yang dikatakan oleh Mark Dehan, dalam belas kasih-Nya Allah memanggil kita untuk keluar dari kegelapan yang menyelimuti kita dan mengundang kita untuk mengikutinya di dalam terang. Mari kita ikuti terang di dalam Kristus. Kita datang kepada Dia dan kita tinggalkan hidup dalam kegelapan atau yang jahat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu boleh menerangi hati kami, sehingga Engkau sang gembala hati kami boleh senantiasa menuntun kami ke jalan kebenaran dan terang hidup, sehingga kami boleh meninggalkan kegelapan dan kami boleh berjalan senantiasa di jalan yang terang. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai hari ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.